Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya masih? Masya Allah, senang banget ya. Oke, untuk semangat yang ada di sini sekali lagi semuanya dari depan, belakang, kiri, kanan, ikhwan akhwat semuanya kita paling kencang, paling semangat untuk niat kita hari ini, yaitu niat karena Allah. Takbir! 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 Masya Allah, ini merupakan satu yang luar biasa. Jakarta alhamdulillah beberapa kali dibuat event-event seperti ini. Dan hari ini juga meskipun dengan suasana yang hiruk pikuk ibu kota luar biasa, tapi alhamdulillah bisa membuat masyarakat terutama muslim yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia antusias untuk datang ke acara ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Dan alhamdulillah juga kawan-kawan dari Mahabah Malaysia tadi sudah mengajarkan kepada kita semua di sini satu ilmu jadi tajwid ya. Luar biasa, semuanya juga pintar-pintar langsung bisa tak 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 tak. Saya cuma bisa gini aja ya. Baik, dan yang satu ini adalah sesi yang mungkin banyak sekali yang menunggu karena kita akan menimba ilmu dari para guru-guru kita, anak-anak muda yang luar biasa. Tentunya bagaimana cara untuk tetap mencintai Al-Quran, cara juga untuk bagaimana selalu menyenandungkan Al-Quran menjadi satu yang menenteramkan hati. Nanti kita akan ketemu dengan Ustadz Muzamil Hasbalah, Ustadz Taki Malik, Ustadz Salim Baharan. Kemudian juga ada Ustadz Syamsuddin, ada Ria Ricis. Dari Malaysia juga dia ya, Malaysia KW. Nanti kita akan hadirkan bareng di sini. Dan tentunya juga bersama dengan Ustadz kita tercinta, Ustadz Usman Baco. Dan untuk itu boleh dengan takbir yang luar biasa kami mengundang Ustadz Usman Baco. Takbir! Masya Allah. Ini semakin sore semakin semangat, semakin banyak senyum. Ustadz sehat? Wow, Ustadz masih muda, tapi masya Allah ilmunya. Nanti kita bisa ambil bersama-sama di sini ya. Ustadz mungkin sedikit boleh menyapa teman-teman yang ada di sini, jamaah. Baik, masya Allah di hadapan saya ikhwan dan akhwat semuanya ahlul Quran insya Allah. Amin. Apa kabar semuanya? Yang paling keras suaranya Allah takdirkan jadi penghafal Quran, semua beserta keluarga besarnya insya Allah. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Akbar takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Masih sedikit meriang nih. Masih sedikit meriang. Oke, Iya. merindukan? Enggak, merindukan yang hangat-hangat ya. Oh, gitu Ustadz, ya. tafadol untuk kita duduk, kita nanti akan banyak sekali ngobrol. Ustadz mau di mana Ustadz? Di sini. Oke, boleh yang di sebelah tengah. Baik, teman-teman yang ada di sini, kita nanti akan ada sesi ngobrol bareng dengan para guru-guru kita yang nanti kita akan hadirkan satu persatu. Cuman mungkin berkenan untuk satu ilmu yang akan diberikan sebagai membuka kita pada hari ini, pada sesi ini. Ustadz mengambil sebuah pelajaran dari cahaya Al-Quran meraih hidayah Ar-Rahman. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang ada di sini, Ustadz. Apa sih pelajaran yang paling utama, yang fundamental dari acara ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi alhamdulillah kita semua telah menyaksikan. Tadi di siang bahkan menjelang asar ada orang-orang teman-teman kita yang sudah diwisuda 10 juz, 20 juz, bahkan ada yang diwisuda 30 juz. Masya Allah. Hanya satu yang ingin saya katakan sebagai poin pembuka bagi semua sahabat-sahabat Al-Quran yang ada di tempat ini. Ingat sahabat-sahabat semua bahwa siapa yang bersungguh-sungguh memuliakan Al-Quran, fa'akramahul Quran, fa'akramahullah, fa'akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakan orang tersebut, maka Allah akan memuliakan orang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun
akan memuliakan orang-orang tersebut. Makanya jangan heran sahabat-sahabat, tadi Masya Allah ada yang diberikan hadiah umroh, ada juga diberikan hadiah beasiswa untuk kuliah selama 4 tahun full sejak dia masuk sampai terakhir. Masya Allah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Al-Quran sekalian, pernah terjadi sebuah peristiwa yang sungguh sangat besar, diabadikan oleh para ulama kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, naiklah kamu ke atas sebuah pohon. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan pohon yang dimaksud adalah pohon siwak yang agak besar pohonnya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud naik ke atas pohon tersebut. Tahukah kita semua sahabat-sahabat ahlul Quran, Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah ciri-cirinya kulitnya hitam, postur tubuhnya pendek, rambutnya keriting. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada akhwat-akhwat nih, ada yang tertarik nggak dengan Abdullah ibnu Mas'ud? Ada. Apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian ketika Abdullah sudah ada di atas pohon? Datang angin yang begitu kuat. Lalu kemudian terhempas jubah yang dipakai oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kelihatanlah betisnya beliau yang sungguh sangat kecil. Maka tertawalah sahabat-sahabat Rasulullah dan disaksikan oleh kedua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi sahabat-sahabat ahlul Quran? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat, mimma dhahiktum. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma tadhakun. Wahai sahabat-sahabatku, apa yang membuat kalian menertawakan sahabatku ini Abdullah ibnu Mas'ud? Hal tadhakuna min diqqi saqaihi. Apakah kalian tertawa karena kalian melihat kedua betisnya yang sungguh sangat kecil ini? Rasulullah menutup hadis tersebut dengan mengatakan, Inna rijlaihi fil mizani yawmal qiyamah la athqalu min Uhud. Sesungguhnya kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud andai ditimbang di mizan pada hari kiamat, maka sungguh akan lebih berat dibanding gunung Uhud. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan ahlul Quran. Saya tadi beberapa menit alhamdulillah menyempatkan komunikasi dengan bagian media untuk menampilkan beberapa foto, beberapa slide di layar, mohon ditampilkan jika sudah ada. Oleh karenanya sahabat-sahabat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka bersungguh-sungguhlah menjaga Al-Quran. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di Surabaya, Masjid Al-Akbar, Yayasan Gria Al-Quran mengadakan wisuda hafalan Al-Quran, tepat pada tanggal 22 September 2019. Ada yang sungguh sangat unik dan luar biasa, bapak-bapak dan ibu, sahabat-sahabat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nenek-nenek yang bernama Aisyah. Usianya kurang lebih 77 tahun. Juga telah diwisuda menjadi hafizah 30 juz. Malu nggak kita dengar ini, Pak? Malu nggak kita mendengar ini, sahabat-sahabat dimulakan Allah? Teman-teman yang akhwat, ada yang sudah berusia 77 tahun. Jangan kalah dengan nenek Aisyah yang usianya telah berumur 70 tahun, diwisuda untuk menjadi hafizah 30 juz. Ketika ditanyakan bagaimana engkau, berapa waktu yang kau butuhkan untuk menghafal 30 juz, dan beliau menjawab, aku membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk menghafalkan 30 juz. Masya Allah, kurang lebih, kurang lebih ini sebagai pembuka, sahabat saya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita takbir. Allahu Akbar. Ya. Barakallahu fikum, Ustadz kita tercinta, Ustadz Utsman Baco, yang sudah memberikan sebuah petuahnya, dan semoga dari apa yang disampaikan beliau menjadi pembelajaran untuk kita dan juga pengingat untuk kita agar selalu kedepannya terus mencintai Al-Quran dan juga memuliakannya. Dan beliau-beliau ini yang akan saya undang namanya satu persatu, merupakan salah satu figur yang insya Allah bisa menjadi teladan untuk kita semua. Bagaimana mencintai, menghayati, menghafalkan, dan menjadikan bagian dari kehidupan sehari-harinya
apa yang menjadi isi dari Al-Quran itu sendiri. Dan untuk itu mengundang dengan takbir yang menggema dan semangat untuk kita semua yang ada di sini, saudara-saudara kita, guru-guru kita, Ustadz Muzamil Hasbalah, Ustadz Taki Malik, Ustadz Salim Bahanan, dan Ustadz Syamsuddin. Takbir! Mengundang juga untuk saudari kita Ria Ricis bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Akhir mau duduk di mana? Boleh memilih. Ustaz Syam bergabung bersama kita di sini. Padahal. Masya Allah. Ustaz Syam boleh di samping saya mungkin Ustaz? Nah. Silakan. Weh. Boleh takbir untuk kita semua yang ada di sini, takbir. Bergabung bersama kita di sini Kakak Ricis. Iya, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Iya. Oke, teman-teman yang ada di sini mungkin tetap menjaga jarak, menjaga adab kita dalam berilmu. Bagaimana juga untuk beliau yang kita hadirkan di sini bukan sebagai sosok public figure selebriti ya, namun ilmunya yang nantinya akan kita ambil sebagai pengingat, sebagai juga kebaikan untuk kita yang ada di sini. Ya, sudah hadir bersama kita ada Ustadz Usman, kemudian ada Salim Bahanan, ada juga bersama kita di sini Muzamil Hasbalah, Ustadz Syamsuddin, sehat? Kakak Ricis, sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, beliau-beliau ini kita hadirkan di sini di kemeriahan dari Cahaya Al-Quran Meraih Hidayah Ar-Rahman. Mungkin satu persatu nanti bisa menjelaskan bagaimana sih pandangan untuk kita sebagai muslim mencintai, kemudian juga meneladani dan memuliakan Al-Quran. Termasuk juga silahkan nanti ke Muzamil dan juga Kakak Salim boleh berbicara tentang apa sih yang dilakukan, tips dan triknya untuk menghafal gitu ya. Dipersilahkan. Mungkin dari Salim dulu boleh. Wah, guru sama guru pasti gini nih, lempar-lempar nih. Kak Karya sabar dulu ya, nanti kita kasih ke Karya ya. Kan perempuan tugasnya menunggu. Oh iya, menunggu. Kode bet ya. Ini yang ikutan sorak-sorai pasti lagi menunggu kepastian ya. Sama. Baik, tafadhol. Konsep berikutnya kami persilakan kepada Akhi Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, sebelumnya izinkan saya dan kami semua yang ada di depan ini untuk berbagi, sharing sama teman-teman, karena inspirasi dan motivasi itu boleh dari siapa aja. Cuma kalau kita mau belajar agama itu harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Saya di awal tadi bilang meskipun dipanggil ustadz, saya nggak mau dipanggil ustadz. Karena memang saya ini bukan ustadz. Kalau di Indonesia, kalau dipanggil ustadz itu dianggap seperti ulama. Jadi nanti bakal ditanya-tanyain tentang agama, harus tahu gitu. Makanya saya kurang nyaman kalau dipanggil ustadz, panggilnya apa aja lah, boleh mas, boleh bang, boleh kang, apa aja lah, apa yang nyaman. Di Aceh itu bang. Ya. Karena secara profesi pun saya ini seorang arsitek. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen konsultasi mau bangun rumah, mungkin Kak Icis mau bikin rumah baru, ya boleh konsultasi sama saya. Cuma yang jomblo-jomblo sebelum bangun rumah, bangun dulu rumah tangga. Masya Allah. Iya. Kenapa Ustadz Syam? Itu menohok. Oh. Itu menohok tahu. Oh ya mohon maaf ya nggak bermaksud. Masya Allah. Fadal. Oke, Fadal. Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah, tentunya semua yang hadir di sini kita menanti kedatangan Syekh Mishari Rashid Al-Afasi dari Kuwait.
Setahu saya Syekh Misyari ini baru pertama kali datang ke Indonesia. Dan semua yang hadir di sini kenapa pengen ketemu sama Syekh Misyari? Sebenarnya bukan karena Syekh Misyarinya, tapi karena Al-Qur'annya. Kita mungkin yang hadir di sini insya Allah udah pada istiqomah lah. Kita yang di depan nggak jaminan lebih soleh. Saya tahu ada teman-teman saya yang datang dari Bandung, para hafidz Quran yang hafalannya mungkin siang malam murajaah, masya Allah luar biasa. Jadi semua yang hadir ke sini ini pengen dapetin inspirasi Al-Quran, betul? Karena Quran itu mulia, semua yang ada kaitan, ada hubungannya dengan Quran Allah muliakan. Malam turunnya Quran Lailatul Qadar. Turun di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Turun di bulan Ramadan bulan paling mulia. Turun di Makkah Madinah, dua tempat itu Allah muliakan di muka bumi. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW manusia paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Apa akhlak Nabi? Kana khuluquhu Quran. Kata istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, boleh jadi kita punya qori idola. Misalnya saya sedang dengan Syekh Misyari Rashid Al-Fasi, tentunya ada juga Syekh Sa'ad Al-Ghumidi di antara qori-qori ataupun imam-imam syekh-syekh favorit saya. Kita bisa aja bosan dengan qori tertentu, dengan syekh tertentu karena kita udah selalu dengerin. Tapi kita nggak akan pernah bosan dengan Qur'annya. Teman-teman mungkin dengerin suara saya, dengerin suara Syekh Salim Bahanan, dengerin suara Ustadz Syam gitu. Teman-teman bisa aja bosan dengan suara kami, tapi enggak dengan Qur'annya. Karena yang mulia itu Qur'an. Ketika teman-teman hari ini follow Syekh Salim Bahanan di Instagram, @bahanan93, yang belum follow aja. Didengar Promosi itu. Syekh ya. Ketika teman-teman mungkin follow kami yang ada di depan ini, sebenarnya yang teman-teman follow itu bukan kaminya seharusnya ya, tapi Qur'annya. Benar nggak? Benar ya, tapi mungkin kalau ke Kak Icis, kalau ke Ustadz Syam, karena memang mereka berdakwah di dunia entertain, jadi ada sisi lainnya ya. Kalau kami yang mungkin berdakwah dengan Al-Quran, dengan suara, jadi dalam rangka menjaga hati juga, biar nggak belok ya, karena ini yang riskan, yang bahaya gitu. Ini yang susah. Imam An-Nawawi kenapa dalam hadis Arba'in itu nempatin hadis innamal a'malu binniyat itu paling awal banget, kenapa? Karena bab hati ini memang paling susah buat dijaga. Susah ya. Niat itu bisa aja lurus di awal, belok di tengah. Bisa lurus di awal, lurus di tengah, jungkir balik di akhir. Nauzubillah. Makanya beban nih sebenarnya. Kami-kami yang ada di depan nih, syaitannya pun yang lebih senior, yang tugasnya buat ngegoda kami. Jadi oleh karena itu sore ini saya pribadi dan kami semua yang ada di depan nih gak banyak sharing, tapi mau minta doa aja lah dari teman-teman yang insya Allah udah istiqomah mau datang ke sini, pengen bertemu dengan Syekh Misyari Rashid Al-Fasi, pengen dengerin live suara emas dari beliau. Jadi kalau Syekh Misyari itu kan ibarat air. Kita ini ya debu. Jadi kalau udah ada air, ya udah wudu aja, nggak perlu tayamum lagi kan gitu. Kita mah debu gitu. Nah, tapi teman-teman semuanya yang disayang Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa istiqomah. Acara hari ini kan sesekali doang. Harus ada pantulannya di keseharian kita nanti. Kita makin cinta dengan Al-Quran, pas kita murajaah, pas kita menghafal, jadi ingat kemarin ngelihat Syekh Misyari Rashid, Masya Allah, beliau itu ahlul Quran, Syekh Kabir, kemana-mana itu mulia, sambutannya luar biasa gitu. Karena memang Quran itu mulia, semua yang berkaitan berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Maka jika kita hari ini ingin dimuliakan oleh Allah, maka raihlah sebab itu dengan menjadi ahlul Quran. Gimana caranya? Ingat pesan Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Teruslah membaca Al-Quran meskipun kita belum memahaminya. Teruslah berusaha memahami Al-Quran meskipun kita belum maksimal dalam mengamalkannya. Teruslah menghafal Al-Quran meskipun kita masih susah payah untuk memutkinkan hafalan kita. Karena yang Allah balas itu
bukan hasilnya melainkan proses. Hafiz Quran sejati bukan yang udah setoran 30 juz, tapi yang istiqomah seumur hidup dengan Quran. Kalau udah hafal 30 juz, kalau mau hafalannya terjaga minimal sehari harus murajaah berapa? 5 juz ya. 1/5 sampai 1/6 dari hafalan yang kita miliki. Dan hafiz Quran sejati adalah mereka yang berusaha mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Saya balikin ke MC. Masya Allah, sebuah petuah yang mungkin bisa menjadi satu yang harus kita serap di sini teman-teman ya. Dan nanti akan ada sesi juga di mana kita akan sambung ayat. Nah, ini merupakan satu sesi yang sangat ditunggu. Sambung ayat dengan nada Syekh Misyari Rashid Al-Afazi yang tentunya nanti akan menjadi penutup di sesi ini. Namun demikian, kita boleh ngobrol juga dengan Ustadz Syam sebagai pendakwah atau juga penceramah, mungkin di genrenya lebih ke teman-teman entertainer gitu ya. Ustadz, bagaimana sih menurut pandangan dari Ustadz gitu ya dengan maraknya dunia entertain yang berwarna-warni tapi tetap menjaga untuk yang menjadi target dakwah kita itu kembali kita ajak mencintai dan memuliakan Al-Quran gitu Ustadz. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'ala an-nura minadh dhulam wa mulki at-taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am, fanusalli 'ala rasulihil akram. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para ustadz yang hadir di sini, para syekh yang hadir di sini, Masya Allah. Jadi betul sekali yang dikatakan tadi sahabat kita Muzammil Hasballah, karena beliau yang minta tidak mau dipanggil ustadz. Padahal kalau mau dilihat lebih ustadz beliau daripada saya. Karena saya karena saya followersnya 500.000, beliau berapa juta. Jadi jamaahnya lebih banyak gitu ya. Masya Allah. Kalau gelar itu dilihat dari followers, tapi Masya Allah beliau tawaduknya teman-teman di sini. Karena sebenarnya Al-Quran itu 3. Yarfa, yanfa, wa yashfa. Al-Quran itu yanfa, yashfa, wa yarfa. Al-Quran itu yang pertama yanfa, bermanfaat. Pasti bermanfaat. Mau dibaca saja, talil Quran saja, tilawah saja udah bermanfaat banget. Apalagi kalau digali isinya. Al-Quran itu yanfa. Yang kedua, Al-Quran itu yarfa. Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang. Dulu saya menghafal Al-Quran itu dipaksa. Jadi kami menghafal Quran, Syam menghafal Al-Quran itu dipaksa. Jadi anak pondok itu teman-teman, kalau bukan dipaksa, terpaksa. Cuma 2, masuk menghafal Al-Quran itu cuma 2. Kalau bukan dipaksa, terpaksa. Saya termasuk yang dipaksa. Bapakku paksa. Kau harus menghafal Al-Quran. Kata mama di rumah, ngapain hafal Al-Quran? Tidak ada masa depannya. Mau jadi apa menghafal Quran? Paling-paling jadi marbot masjid. Ternyata anaknya jadi artis. Ya iyalah, mau umroh gratis, mau haji gratis, mau ketemu Al-Afazi gratis, mau dimanapun gratis karena endorse. Itu artinya Al-Quran yarfa, mengangkat derajat. Biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Karena saya imamnya. Al-Quran mengangkat derajat, yarfa. Betul tadi kata guru kita, Masya Allah. Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaika. Nabi Muhammad menjadi sayyidul insi wal bashar. Menjadi semua penghulu, maka dia adalah yang dekat dengan Al-Quran. Dan yang terakhir Al-Quran itu yashfa. Al-Quran itu memberi syafaat. Ada seorang pemuda, dia bawa kudanya di zaman Nabi. Ketika dia bawa kudanya diikat. Ketika diikat kudanya, dia baca Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu saktah ya teman-teman, 'iwaja qayyima. Tidak boleh bernafas di situ. Berhenti tapi jangan bernafas. 'Iwaja qayyima. Kalau mau disambung lebih bagus. 'Iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida dan seterusnya. Akhirnya dia ikat kudanya, lalu dia baca Quran. Apa yang terjadi? Ada awan di atasnya. Ketika ada awan di atasnya, dia
kembali kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah kemarin saya begini, dan begini. Apa jawaban Rasulullah? Tilkas sakinah. Maka itulah ketenangan yang didapatkan para pembaca Al-Quran. Apa kata pemuda ini? Saya tenang ya Rasulullah, tapi kudaku menggila, jadi liar dia. Dia kabur, yang tadinya kuikat, talinya sampai putus dan kudaku kabur ya Rasulullah. Sakinah apanya? Apa jawaban Rasulullah? Iya, karena ketika engkau membaca Al-Quran, malaikat turun kepadamu dan engkau tidak bisa melihat malaikat, akan tetapi binatang mampu melihat wujud aslinya malaikat. Saking banyaknya malaikat yang turun kepada orang yang baca Al-Quran, baru baca Al-Quran. Masya Allah. Jamaah, tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya jadi ceramah? Saya lupa. Gak apa-apa Tat, langsung aja, hajar. Saya jadi ini. Ceramah jadinya. Saya juga lupa pertanyaannya apa ya tadi. Apa tadi pertanyaannya? Jadi teman-teman, awal ceritanya kenapa Syam bisa ceramah di TV? Karena waktu nonton di rumah selalu Syam lihat kenapa penceramah banyak yang ceramah tidak mengeluarkan ayat. Akhirnya saya bilang, kenapa jarang penceramah mengeluarkan ayat? Akhirnya saya mau masuk menghafal Al-Quran supaya saya bisa ceramah pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran, karena Al-Quran saja digali, itu bagaimana dalamnya Masya Allah. Al-Fatihah saja bagaimana dalamnya Al-Quran. Akhirnya oleh sebab itu, alasan itu, Syam langsung meminta izin untuk menghafal Al-Quran. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tahun 2009 selesai setoran 30 juz. Tapi baru setorannya. Jadi menghafal itu kalau sudah setor 30 juz, barulah dimulai perjuangannya. Guru kami pernah mengatakan, saya tidak bangga dengan anak kecil yang hafal Al-Quran. Saya tidak bangga dengan anak kecil yang hafal Al-Quran. Tapi saya bangga dengan kakek-kakek yang sudah tua tapi masih hafal Al-Quran. Anak kecil hafal Quran wajar, tidak ada dosanya. Tapi kalau sudah tua dan Al-Qurannya masih terjaga, itu baru mantul. Ya. Karena ada syekh hari ini, Masya Allah. Adfaita alal husnil abqa. Saya mau tes dulu kalau fansnya Al-Afasi. Ya. Tuh wagapat. Adfaita alal husnil abqa. فالورد تضوع وتنقى وحسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزاقا وأضفيت على الحسن العبقى. Ustaz Muzamil malu nggak mau pakai mic dia, Masya Allah. Satu lagi lagunya Musyair Rashid. Dulu tuh tahun 2000 pertama kali dengar Syekh Musyari, pas hari pertama masuk menghafal Al-Quran di Al-Imam Asim Makassar. Saya duduk di tangga, lalu saya merenung, tega banget orang tuaku. Sungguh tega, saya dibawa ke penjara suci. Ya iyalah, saya bilang tadi anak pesantren itu cuma dua. Kalau bukan dipaksa, terpaksa. Saya termasuk yang dipaksa. Kalau yang terpaksa itu mana? Sudah tidak ada lagi sekolah umum yang terima nilainya, barulah lari ke pesantren. Tidak ada anak-anak datang ke begini, ibu aku mau pesantren dong, tidak ada itu. Ayah please aku pengen pesantren, tidak ada. Yang namanya, kalaupun anaknya mau, mamanya dipaksa. Kalaupun anaknya dan mamanya mau, bapaknya yang dipaksa. Harus ada yang dipaksa. Yang namanya kebaikan dipaksa bro. Tidak bisa, saya tunggu hidayah. Kenapa enggak berjilbab? Nungguin hidayah? Mana ada nungguin hidayah? Hidayah itu dijemput. Belum bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Harus, insya Allah, karena hari ini baru dekat-dekat dengan Al-Afasi, baru hadir untuk ketemu dengan Syekh Al-Afasi, itu sudah diangkat derajatnya sama Allah. Ulama itu, kita baru dekat dengan ulama, Allah sudah angkat derajat kita. Belum jadi ulama. Masya Allah. Coba kalau ada ulama, Syekh Al-Afasi misalnya mau datang ke rumah ibu-ibu. Ibu-ibu pasti siapkan makanan terbaik, ya enggak? Ibu-ibu pasti siapkan kamar yang terbaik. Pasti siapkan semua yang terbaik. Makanannya semua dimasak banyak. Tiba-tiba pas Syekh Al-Afasi datang, makannya banyak atau sedikit? Sedikit. Yang makan banyak sopirnya, asistennya, manajernya. Itu baru jadi sopir ulama,
sudah dapat makanan banyak. Syekh Al-Afasi dibungkuskan makanan. Siapa yang makan? Syekh Al-Afasi? Bukan. Siapa yang makan? Security kompleksnya. Tukang gojek di jalan dikasih. Itu baru dekat-dekat, baru kenal. Apalagi kalau sudah jadi ulamanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Masya Allah, penghafal Al-Quran semua. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ya. Ini mungkin satu pertanyaan juga buat Kakak Ricis dulu ya. Kasihan di sana di ujung gitu ya. Kalau nggak ditanya-tanya, brother. Dari Ricis Ada- garis keras itu kalau kata Ustadz Syam itu. Dari Ricis garis keras di sana ya. Oke, Kak Ricis mungkin bisa sedikit dicerita sama teman yang ada di sini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mendasari sosok Ria Ricis untuk memberikan support? Bahasanya adalah full support gitu kan untuk rumah penghafal Quran, terutama Mas Kanul Hufaz. Baik. Boleh Ustadz, bercerita? Saya mau izin bicara Ustadz ya. Iya Cis. Allah. Masih semangat nggak ini semuanya aku tes lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mendasari saya ingin ikut campur? Karena yang pertama, Ricis cinta sama kalian semua. Yang cewek ya. Ricis cinta sama penghafal Al-Quran. Ricis cinta pada semua hamba Allah. Ricis berharap dengan campur tangan, dengan peduli. Ricis berharap bisa bertemu teman-teman semua nanti di akhirat di surganya Allah. Amin. Ricis sadar di sini masih kurang sekali ilmu, bahkan saya malu ada di sini teman-teman karena saya yakin teman-teman semua jauh lebih pintar untuk berbicara. Tapi mau berbagi pengalaman aja. Tadi Ustadz Syam bilang kalau masuk pesantren kalau nggak dipaksa terpaksa. Iya. Iya kan, hijab juga katanya kalau mau pakai hijab tunggu hidayah. Yang Red namanya gitu kan. kebaikan itu dipaksa. Betul, tapi berkesinambung dengan Ricis karena dulu Ricis pakai hijab memang karena dipaksa. Karena waktu itu sama keluarga disuruhnya waktu SMP. Nunda SMA, nunda pas kuliah. Akhirnya waktu kuliah Ricis memenuhi dengan syarat kalau kuliah aku pakai hijab tapi kalau misalnya keluar-keluar nanti dulu ya karena aku mau latihan dulu gitu. Karena keluarga Ricis sangat mensupport bahwa belajar itu pelan-pelan dan bisa karena terbiasa. Akhirnya dengan bisa karena terbiasa teman-teman mulai dari sehari 2 hari ke kampus pakai hijab dulu keluarnya enggak. Lama-lama jelang waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan alhamdulillah udah setiap hari menggunakan hijab dan akhirnya sadar bahwa ternyata hijab memang sangat membuat Ricis nyaman, aman, bukan hanya keseluruhan di luar tapi dalam hati juga sangat merasa aman. Kalau misalnya dulu tanpa hijab disuit-suitin sama cowok, cewek, pipit gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah lebih ternilai dengan hijab dan Ricis yakin teman-teman di sini pun insya Allah semua istiqomah dan menjaga hijabnya dengan baik. Amin. Ricis mencintai semua yang ada di sini karena Ricis juga dalam Al-Quran masih sangat banyak belajar. Bahkan baca pun kadang masih salah-salah jadi malu sebenarnya ada di sini. Tapi Ricis yakin kalian semua adalah milenial, teman-teman yang bertutur kata baik teman-teman. Karena biasanya zaman sekarang zaman sosial media ya, aku ngefans sama Ustadz Muzamil, aku sering nonton ngajinya. Enggak, Ustadz Syam enggak. Ustadz Muzamil aja. Setiap hari kalau misalnya malam dengar ngaji putarnya YouTube karena sosial media, YouTube, Instagram selain bisa membuat kita terhibur, mencari ketenangan semua ada di YouTube. Tapi tergantung penilaian masing-masing dan tergantung yang mengupload di sosial media juga. Ada yang menggunakan sosial media untuk menjatuhkan orang lain. Ya bahkan saya baru merasa belakangan ini juga ada. Dan Ricis yakin juga teman-teman yang ada di sini adalah milenial yang menggunakan sosial media dengan baik. Itulah kenapa Ricis mendukung dengan adanya sosial media juga Ricis ikut mensupport. Karena sosial media itu banyak sekali membantu Ricis. Dan dengan dibantu oleh sosial media Ricis sisihkan lagi untuk kalian semua yang ada di sini. Gitu. Oke, ada nggak sih Kak Ricis sebuah pengalaman yang mungkin before dan afternya gitu ya, dari sebelum mensupport dan akhirnya kemudian mensupport, ada nggak sih pengalaman yang mungkin berbeda dalam sebuah kehidupannya yang awalnya merasakan rada-rada hidup kayaknya gimana banget setelah mensupport, ada ketenangan hidup atau apa gitu? Iya, sebelum ikut
berkecimpung, asik. Ricis merasa untuk apa punya semua tapi nggak punya hati yang digunakan untuk membantu orang lain. Untuk apa punya banyak followers tapi kalau misalnya aku sendiri nggak bisa berguna untuk orang-orang lain yang mungkin belum dilihat oleh orang banyak. Untuk apa punya ini, punya itu kalau jomblo. Kok jomblo sih? Ais. Iya. Kenapa Ustadz? Ustaz langsung deg-deg. Iya. Nah jadi dengan begitu, Ricis ingin sekali mencuci harta. Karena dengan kita bersedekah teman-teman, dengan kita membantu orang lain tidak akan pernah membuat kita miskin. Setuju nggak? Setuju, insyaallah. Jadi Ricis yakin juga kalau misalnya berbagi ya benar-benar akan mencuci harta dan tidak membuat miskin. Jadi itulah kenapa Ricis ingin membantu sesama gitu. Masya Allah. Kita doakan aja semoga beliau dan kita semua yang ada di sini yang selalu mensupport kebaikan diberikan istiqomah dalam hati masing-masing. Amin. Dan juga diberikan kemuliaan dalam hidup Amin. maupun juga pemberat amal kebaikan untuk ketemu di surga terbaiknya Allah. Amin. Amin. Selanjutnya Salim Bahanan. Kalau kita dengar selalu gitu ya, suaranya Masya Allah gitu kan. Nah mungkin sore ini bisa diperdengarkan suara indahnya ke teman-teman yang ada di sini juga. Supaya bisa tetap menginspirasi. Karena saya beberapa kali diimami beliau gitu ya. Wah, ngiri ya Ahwat diimami beliau gitu. Ini suaranya sungguh-sungguh bisa bikin mata menangis gitu loh. Fadlahi. Oke teman-teman, masih semangat? Masih. Dia Alhamdulillah. baru bilang oke tuh udah kayak pakai lagu Nahwan gitu ya. Ulang Ustaz, coba. Oke teman-teman, jadi silakan dibuka surah Al-Muluk. Kita baca bareng-bareng ya. Siap? Request pakai irama apa gitu. Janganlah, antum itu. Oke teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Masya Allah. Ini adalah salah satu tempat di Jakarta ya yang hari ini paling menenteramkan hati. Dan semoga sayap malaikat yang saat ini sedang membentang di Hall B JCC ini membawa kehidupan kita ke depannya semakin tenang ya teman-teman ya. Allahumma amin. Dan ini mungkin menjadi bagian menuju sesi akhir dari obrolan kita ini. Mau nambah lagi waktunya? Berapa lama lagi? 30 menit? 2 hari. Oh 2 hari, ampun 2 hari. Oke, ini beliau luar biasa sekali. Bab mencintai dan memuliakan Al-Quran gitu ya. Dan tentunya juga sangat menjadikan sosok Syekh Misyari Rashid Al-Hafasi ini menjadi satu yang ya bisa dibilang apa ya, panutan atau juga menjadi sebuah inspirasi gitu. Dari ayat-ayat yang dilantunkan beliau atau surat-surat yang dilantunkan Syekh Misyari yang paling favorit kalau dari Ustadz Usman Baco apa Ustadz? Iya. Dulu waktu masih di pesantren ya, 2003-an sampai 2004-an. Waktu itu beliau masih baru muncul. Itu kalau di pesantren diputarkan surat Yusuf. Surat Yusuf biasanya nanti hasal haq. Ya di situ biasanya ada ref itu paling tinggi itu ditunggu sama santri-santri. Dan ketika suaranya hendak naik, lalu diikuti bersama-sama oleh para santri dulu. Bisa sedikit ditirukan nggak Ustadz? Iya kita harus buka dulu ayatnya ya surat Yusuf. Ya baik kita sama-sama bertahu dulu dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Cukup kali ya Mas Sabil. Masya Allah. Aduh, wah ini menjadi berkah yang luar biasa kita hari ini ya. Dan itu tadi dari Ustadz Usman Baco yang sedikit mencoba untuk surat apa sih yang menjadi favorit beliau. Cuman kalau yang dua ini kita tanya aja suratnya. Dari Salim, surat favorit dari lantunan
Murotal Syekh Misyari apa sih? Surat Maryam. Gimana? Sedikit aja. Sedikit aja. Habis ini kita sambung ayat soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Nikmat banget ya. Teduh, menenangkan. Muzamil. Cik. Kalau saya senang semuanya, terutama yang live sholat. Live Jadi sholat. bukan yang studio version ya. Bukan yang Jadi kalau taping yang ya. rekaman di studio dengan yang ketika mimpin sholat itu look-nya beda, feel-nya beda. Oke. Jadi saya di handphone ketika nyetir juga itu koleksi dominannya itu suara Syekh Syarif Rasyid Al-Fasi. Jadi kalau mau saya contohin terlalu banyak. Masya Allah. Bisa aja ya. Oke, baiklah. Ustadz Syam. Favoritnya apa Ustadz? Surat yang mana nih? Yang versi beliau rendah, low key. Oke. Waktu Pitch-nya di bawah ya. range-nya di bawah. Waktu tahun 2003 apa 2002 ya? 1914 Hijriah. Yang seperti apa sih Ustadz? berapa Hijriah gitu ya? Iya, waktu masih nadanya masih yang original yang dulu. Oh, masih zaman muda beliau ya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Tapi ntar dihajar sama beliau. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi yang low key. Oke. Masya Allah, ini obrolan yang luar biasa pada hari ini, pada sore ini. Menjelang senja atau juga sudah di senja menjelang petang dan menuju malam gitu ya. Banyak hal yang bisa dipetik dari beliau-beliau yang ada di sini. Karicis, Ustadz Usman Baco, kemudian Salim Bahanan, Muzamil Hasbalah, Ustadz Syamsuddin. Nah, mungkin sebelum kita closing nanti akan ada satu apa Ustadz Usman? Satu gerakan gitu ya. Ikrar ada ikrar. Ikrar di akhir ya. Tapi sekarang kita akan mencoba untuk sambung ayat ya. Sambung ayat dengan ada Syekh Misyari. Akan ada 1, 2, 3, 4 balik lagi. Start dari Ustadz Usman. Oh dari Ustadz Syam. Ustadz Syam, Muzamil, Salim, Ustadz Usman balik lagi ke kemari ya. Baiklah. Nah ini kalau beliau-beliau yang tawadu mesti segini, lempar-lemparan nih. Siapa duluan ya? Ustaz Syam dulu ya, Ustaz. Boleh, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان
الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Ini kolaborasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita bertemu di sini dan dipertemukan. Karena niat kita untuk mencintai Al-Quran dan juga mengagungkan, memuliakan Al-Quran dan juga bacaan yang ada di dalamnya. Sebelum kita semua yang ada di sini berpisah, mungkin ada sedikit dari Kakak Ricis pesan ke teman-teman yang ada di sini. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Oke, pesan Ricis satu kalimat aja. Ini ada di buku saya pamit. Hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar.
Itu aja. Amin, insya Allah. Semoga bisa menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Boleh kalau mau tepuk tangan, boleh. Yang ada di sini, Hall B, JCC. Dan selanjutnya sebagai penutup di sesi ini, Ustadz Usman Baco akan mengajak kita semua untuk berinteraksi di sini. Tafadhol Ustadz. Ya baik sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada detik-detik terakhir ini mari kita sama-sama berdoa, berikrar dan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya izin mengajak teman-teman para ustadz Bang Muzamil ke depan. Juga Mbak Ria Ricis boleh bisa ke depan. Majelis ini adalah majelis yang mulia, dihadiri oleh para malaikat dan insya Allah doa-doa kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman boleh bisa berdiri bareng-bareng, bisa berdiri, kita akan beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selanjutnya sahabat-sahabat Ahlul Quran mohon ikuti saya. Kita berikrar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh membaca dan menghafal Al-Quran. Mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, mulai hari ini mulai hari ini kami bersungguh-sungguh kami bersungguh-sungguh dengan ikhlas dengan ikhlas untuk mempelajari, untuk mempelajari, menghafal, menghafal, mengamalkan mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran karenamu ya Allah. karenamu ya Allah. Kemudian selanjutnya kita akan berdoa dan mohon sahabat-sahabat sekalian untuk mengikuti setiap doa yang saya lafazkan sambil mengangkatkan tangan kita. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, irhamna bil Quran. irhamna bil Quran. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, rahmatilah kita semua di sini dengan Al-Quran. rahmatilah kami semua di sini dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran min ahli Al-Quran wa aba'ana wa aba'ana wa ummahatina wa ummahatina wa jami'a ahlina. wa jami'a ahlina. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami semua jadikanlah kami semua sebagai ahlul Quran, sebagai ahlul Quran, juga ayah dan ibu kami, serta ayah dan ibu kami, beserta seluruh keluarga besar kami. serta seluruh keluarga kami. Allahumma Allahumma ij'alna mimman ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, Di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, lalu kemudian ditinggikan derajatnya di sisimu. lalu kemudian ditinggikan derajatnya di sisimu. Wala taj'alna Wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana mimman yaqra'ul Qur'an fayashqa. Fayasqa. Dan jangan jadikan kami ya Allah Jangan jadikan kami ya Allah di antara orang-orang Di antara orang-orang yang membacakan Al-Quran yang membacakan Al-Quran, namun mereka mendapatkan kecelakaan darimu. namun mereka mereka mendapatkan kecelakaan darimu. Allahumma amitna ma'al Quran. Allahumma amitna ma'al Quran. Ya Allah, hidupkan dan matikan kami bersama Al-Quran. Ya Allah, Allah, hidupkan dan matikan kami bersama Al-Quran. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca nasyid Allahumma arhamna bil Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Untuk hadirin di sini boleh kami persilakan untuk duduk kembali. Dan terima kasih untuk para guru yang ada di sini, Ustadz Usman Baco, kemudian Salim Bahanan, Muzamil Hasbalah, Ustadz Syamsuddin dan Kakak Ricis yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya yang insya Allah menjadi sebuah inspirasi untuk kita yang ada di sini. Yang belum baca Quran, insya Allah mulai hari ini semangat baca Qurannya. Amin. Yang mungkin masih bolong-bolong baca Qurannya, insya Allah semakin giat yang ada di sini juga ya. Bismillah. Mau memberikan satu tampilan lagi, kakak-kakak? Ustadz Syam, boleh nih Ustadz Syam. Tadi Salim pengen request Advaita gitu. Tapi Ustadz Salim yang nyanyi. Nanti di momen berikutnya ya. Boleh. Selanjutnya ya. Boleh. Baik, untuk itu kami persilakan kepada guru kita yang ada di sini, boleh kalau ingin kembali ke tempat. Dan untuk yang ada di sini boleh sekali lagi tepuk tangan dan juga semangat yang paling tinggi untuk para guru-guru kita. Takbir! Allahu Akbar.